Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Biasa. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai acara pembelajaran hari ini, nah Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Coba tolong Siti Barkah diperhatikan teman-temannya yang lain. Coba hari ini yang tidak bisa mengikuti pembelajaran ada siapa saja? Karina sama Alma. Karina sama Alma kemana sih Mbak Siti? Katanya Karina lagi sakit. Alma gak ada keterangan. Baik. Anak-anak semuanya, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pada kelas 2 kemarin kalian tentunya sudah pernah belajar tentang lingkungan, yang mana banyak sekali hal-hal yang dapat kita temui di sekitar tempat tinggal kita. Dari mulai berbagai jenis binatang, berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, manusia, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita temui. Nah, sekarang di kelas 3, kita akan belajar tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Agar kita mengetahui benda satu dengan benda lain disebut makhluk hidup apa tidak, nah, makanya kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Nah, maka dari itu, kali ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuannya kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ini adalah agar setelah kalian mengamati, membandingkan, menyanyi tentang ciri-ciri makhluk hidup, kalian akan mampu merangkai kalimat yang mengandung kebesaran alam atau kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan lagi nanti menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja, coba kira-kira menurut kalian yang kalian ketahui yang termasuk makhluk hidup itu ada apa saja ya? Coba yang tahu silakan angkat tangan. Ayo. Coba Siti Barkah, ada apa saja sih yang termasuk makhluk hidup itu? Ada cicak. Cicak, betul. Apalagi? Tumbuh-tumbuhan, Bu. Tumbuh-tumbuhan, betul sekali Juliana. Apalagi? Ya. Jadi makhluk hidup itu banyak sekali, dari mulai berbagai jenis hewan, berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan manusia. Anak-anak, yang merayap-rayap di dinding itu tadi disebut apa Siti Barkah? Tadi yang Siti Barkah bilang? Cicak. Ada cicak, Mas. Sebelum kita belajar, ayo kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding dulu terlebih dahulu bareng-bareng ya semuanya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam datang ke ekor lalu ditangkap. Nah, cicak itu juga termasuk hewan, yang mana hewan itu juga disebut makhluk hidup karena hewan itu memiliki ciri-ciri yang nanti akan Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya lihat di sini ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6, bisa dilihat ya di layar. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ada apa Sandi? Tolong dibaca.
ciri-ciri makhluk hidup ada apa? Bergerak. Bergerak, pintar sekali. Nah, di sini ada gambar kuda sedang bergerak menggunakan kaki ya. Seperti itu. Lalu di sini lihat ada gambar orang sedang menari-nari bergerak menggunakan kedua tangan dan kedua kakinya seperti itu. Nah, ini salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah dibaca bareng-bareng semuanya. Bernapas. Sekali. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ada apa? Lihat. Mengalami pertumbuhan. Anak-anak sebagai contohnya, manusia dilahirkan ke muka bumi ini tidak langsung menjadi orang dewasa seperti ibu. Tapi awalnya itu manusia dilahirkan dari bayi yang sangat kecil, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu kemudian menjadi orang dewasa seperti itu. Begitupun dengan tumbuh-tumbuhan dan berbagai jenis binatang. Mereka juga mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, nah ciri-ciri makhluk hidup yang keempat ini coba dibaca. Siti Barkah nomor 4 ada apa? Berkembang biak. Nah, sebagai contohnya. Nah, sebelum Ibu memberikan contoh, kira-kira Ibu apa sih berkembang biak itu? Nah, pasti ada yang bertanya seperti itu. Berkembang biak adalah melahirkan keturunan. Tentunya berkembang biak ini ternyata banyak sekali caranya. Sebagai contoh, pada binatang saja cara berkembang biak ada 2 cara. Yang pertama melahirkan, kemudian yang kedua bertelur. Coba Sandi diperhatikan, ini ada gambar apa? Coba Sandi lihat, ini ada gambar apa? Ada gambar kucing. Nah, ada gambar kucing. Nah, kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Coba Siti, siapa yang mau menjawab nih selain Siti sama Sandi, siapa saja? Sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan selain kucing, ada apa saja? Kambing. Kambing, betul sekali. Ada lagi, coba apa? Sapi. Mutia, pintar sekali Zuliana. Terus, apa lagi? Dan masih banyak lagi ya. Iya, masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, tadi kita sudah tahu nih contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sekarang Ibu mau tanya, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ada apa saja ya? Coba Sandi bisa. Ikan, Siti Barkah pintar, ada apa lagi? Ini lihat di gambar, ada gambar apa? Ular, pintar sekali. Dan masih banyak lagi contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bagus ya, kalian sudah bisa membedakan. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima. Coba Mutia, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima apa ya? Dibaca Mutia nih. Makan dan minum, pintar makan dan sekali. minum, Bu. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan. Semuanya memerlukan makan dan minum. Contohnya, jika kita tidak makan dan minum selama 1 hari saja, maka tubuh kita akan lemas, kemudian akan sakit, dan kalaupun semakin parah nanti akan meninggal. Nah, makanya makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yang keenam ada peka terhadap rangsang. Anak-anak, coba diperhatikan, ini ada tumbuhan apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Ini ada gambar apa? Malu. Betul sekali Siti Barkah, ini adalah tumbuhan putri malu. Putri malu. Jika kita menyentuh tumbuhan putri malu ini,
Baik menggunakan tangan. Nih, lihat nih, ada gambar tangan sedang menyentuh tumbuhan putri malu. Maka tumbuhan ini akan menguncup. Nah, begitupun dengan contoh hewan. Ada nih hewan yang kakinya banyak nih seperti di gambar ini. Kira-kira hewan apa ya? Kaki seribu. Kaki seribu. Ya, betul sekali, kaki seribu. Nah, jika kita menyentuh kaki seribu ini menggunakan tangan atau menggunakan tongkat, maka kaki seribu ini akan melingkar seperti ini. Nah, itu contoh peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, itulah 6 ciri-ciri makhluk hidup yang hari ini kita pelajari. Kemudian tolong diperhatikan ke depan. Ini ada gambar apa ya? Coba dilihat. Ada seekor, apa ini? Juga sama dengan Coba Siti Barkah, ada gambar apa ya? Farid, coba lihat, ini ada hewan apa namanya? Nyamuk. Nyamuk, pintar sekali. Kira-kira nyamuk itu bisa dikatakan makhluk hidup apa bukan ya? makhluk hidup. Bisa. Makhluk hidup. Coba, kenapa nyamuk dikatakan makhluk hidup? Ayo, Bisa ada bergerak, bisa bernapas, ya, berkembang biak, ya. dan membutuhkan makanan, juga peka terhadap rangsang. Bagus sekali Siti Barkah. Nah, jadi 6 ciri-ciri makhluk hidup yang tadi kita pelajari ini ada semuanya di nyamuk ini. Makanya nyamuk ini dikatakan sebagai makhluk hidup. Kemudian selanjutnya, coba perhatikan ke depan. Farid, coba lihat. Ini ada gambar apa? Coba Sandi. Ada gambar apa ini? Ikan cupang. Ikan cupang, pintar sekali. Ikan ini bisa dikatakan makhluk hidup apa bukan? Hidup. Makhluk hidup, pintar Farid. Kenapa ikan dikatakan makhluk hidup? Coba Mutia bisa menjawab. Karena di dalam ikan terdapat ciri-ciri yang sudah tadi dijelaskan yang ada 6. Pintar sekali. Semuanya ada di dalam. Iya, pintar sekali. Jadi tadi ada ciri-ciri makhluk hidup 6 itu ya, semuanya ada di ikan ini. Nah, makanya ikan ini dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, coba sekarang Ibu mau memberikan ini ya. Memberikan tantangan nih kalian semuanya. Coba dibuatkan sebuah kalimat yang di dalamnya ada kalimat ikan. Coba susun, merangkai kalimat yang di dalam kalimat itu ada kata ikannya. Coba Mutia, coba bisa merangkai kalimat yang di dalamnya ada kata ikan. Apa? Coba. Saya membeli ikan di pasar. Pintar sekali ya. Jadi saya membeli ikan di pasar. Nah, ikan itu termasuk makhluk hidup. Anak-anak semuanya, nah sebelum Ibu mengakhiri ini ya, dan sebelum Ibu memberikan tugas, coba apakah ada yang mau bertanya, yang belum paham silakan angkat tangan ya. Tidak perlu malu-malu, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah, berarti kalian memperhatikan tadi dari awal sampai akhir. Selanjutnya, anak-anak, nah kali ini Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian semua. Nah, tugasnya apa sih, Ibu? Nah, tugasnya tidak sulit. Nanti Ibu akan memberikan sebuah soalan yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp kelas kita. Nanti tolong dikerjakan tugasnya, kemudian nanti difoto ya hasil jawabannya, kemudian nanti dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.